Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya pribadi bisa bersilaturahmi ke tempatnya Mas Waji, dan kebetulan di sini juga ada Mas Wongso ya. Iya. Datangan saya ke sini Mas, Iya, ingin meminta suling yang dimiliki oleh Tony. Iya. Ya tadi emang saya sempat menghubungi sampean, Mbah. Karena saya harapannya tadi sampean bisa datang menemuin ataupun menengok keadaan Tony langsung. Ke lokasi Jadi, situ ya. Iya, jadi saya selain, lagi kurang enak badan ini saya masih mingur kayak jadi gini. selain misalkan ini Mang ini juga jujur mau saya serahkan ke sampean, Mbah. Saya mau serahkan ke sampean apa namanya, biar Mbah tahu sendiri gitu loh, maksudnya kalau ketemu Ton itu biar bisa nanya sendiri gimana sih, gimana maksudnya. Iya, jadi gini, tadi itu kita sudah maksudnya Ilham sudah meminta petunjuk kepada ibunya Lendra, tapi di saat dia nggak tahu ya, tiba-tiba dia minta petunjuk. Biasanya minta petunjuknya itu di pinggir sungai, malah dia nggak tahu kenapa masuk ke tengah sungai, dan tiba-tiba sosok ibunya Lendra itu masuk ke dalam tubuhnya Ilham. Di situ belum selesai ritual, malah datang si Lendranya datang, terus tiba-tiba malah menyerang. Jadi situ adalah perlawanan Lendra melawan ibunya, dan pada akhirnya Lendra kabur. Jadi kesimpulannya ini Lendra pasca di ritual sama Tony itu belum ada perubahan gitu, Mbak? Belum ada perubahan. Nah, saya dapat petunjuk suling ini. Ilham bilang katanya dipesenin kelemahannya itu ada di susu. Saya bilang susu apa gitu. Itu loh yang bisa ditiup suling. Langsung saya nyangkutin ke Tony. Oh, berarti bener ini yang apa, gara-garanya ini Ya intinya cuman saya nggak tahu nih ininya mau diapain, terus nanti sembuhnya bagaimana saya juga nggak tahu, karena cuman di situ ibunya Lendra itu berpesan katanya kelemahannya ada di suling. Apakah nanti saya tunjukin suling ini terus Lendra sembuh, atau ada ritual tertentu juga saya nggak tahu. Soalnya jujur sedikit saya korek tentang Tony itu, Mbah. Gimana cara untuk memulihkan kondisi Lendra. Tony itu nggak mau menjawab, Tony nggak mau ngaku gitu. Nah makanya ini aja tadi pas saya ngambil, maksudnya begitu saya tangkap ini sempat dibuang. Nah, si Tony-nya di mana bang sekarang? Tony sekarang ada di hutan. Nah terus Apanya itu, Mbak? nggak, maksudnya ditinggalin tengah hutan? Iya, saya tinggalin. Itu Mas Waji aja baru pulang nggak sih? Saya baru pulang, saya baru nengok. Tapi kan walaupun di hutan, maaf ya, pokoknya saya nggak manusiawi atau gimana. Saya cuma ingin mengasih pembelajaran aja. Aturan jangan taruh di tengah hutan. Gimana, Bang? Tengah sungai. Kalau itu terlalu menyiksa ya Mas. Saya Nah, jujur, lebih menyiksa mana coba? Bah. Lendra dibikin seperti itu. Bah. Iya, kita kan nggak boleh membalas. Iya, kita nggak membalas. Cuman kan alangkah baiknya daripada di hutan, mending taruh di tengah sungai. Tapi maaf ya, Mbak, walaupun saya kesel sama Tony, namanya juga Tony manusia biasa, tetap saya berlakukan seperti mana biasanya. Dan Tadi sudah dapat petunjuk tentang siapa yang membuat Tony itu menjadi sekuat ini. belum, saya belum sampai di situ, karena tujuan saya Tony saya taruh di hutan itu biar nanti sebetulnya gini, kalau dia emang dia anak buahnya ya, Mbak ya. Iya. Begitu anak buahnya di tanda kutip disakitin, harusnya kan gurunya berasa, sebenarnya tahu. Nah di situ sengaja Tony ini saya jadikan umpan gitu. Jadi secara nggak langsung saya nanti bisa lihat siapa sih sebenarnya gurunya ini gitu. Di samping dari itu juga ya saya mengasih pembelajaran aja ke Tony lah gitu. Jadi walaupun kamu orang hebat ataupun kamu orang kuat tuh jangan sok di langit
di atas setelah ada langit, tapi di atasnya masih ada langit lagi gitu loh. betul betul, betul. Jangan ini Tony itu sifatnya begitu. Udah tangan saya ikat, kaki saya ikat aja masih nggak mau ngaku, nggak mau jawab. Ya sebenarnya kalau sebagai rasa manusiawi ya kita juga kasihan, karena selebihnya bagaimanapun juga itu adalah pengaruh dari orang yang gurunya, atau yang bisa disebut itu gurunya membuat Tony seperti itu. Tapi kalau kita mementingkan kepribadian kita, anak-anak kita loh dibikin seperti itu, ya kan, butuh proses yang begitu panjang untuk merubah kembali, itu benar-benar luar biasa. Tapi saya harapannya sih gini Mbak Broto ya, saya harapannya mungkin besok ataupun lusa sekiranya Mbah Broto ada waktu, Mbah Broto mungkin ya ini dulu lah ya, ini mungkin saya serahkan dulu ke sampean. Semoga aja dengan ini nih Lendra bisa sembuh. Dan ini juga walaupun nanti misalkan Lendra belum sembuh, nanti bisa Mbah Broto tanyakan langsung ke Toninya. ya, sebelum menanyakan kan saya harus berusaha dulu. Ya kan, harus berusaha dulu. Ini nanti tak coba diapain, kayak mau ditiup kayak mau dibakar kayak, yang penting Lendra itu bisa sembuh. Setelah saya gagal, mungkin saya akan nanya ke Tony atau nanya ke ibunya Lendra. Ya buktinya ini Tony belum memberikan jawaban tentang kesembuhannya Lendra, ibunya Lendra sudah mengatakan bahwa kelemahannya ada di seruling ini, iya kan? Nah jadi nanti ya pokoknya saya akan nggak tahu lah, nanti pokoknya saya mau langsung tanyain ke ibunya, atau soalnya tadi sore itu ini cuman ngasih tahu kelemahannya ada di seruling. Jadi kita belum tahu seruling ini dibakar atau seruling ini nanti ditiup disembuh, itu saya belum tahu. Jadi nanti kalau misalnya besok saya nyari ketemu Lendra, dan ini akan saya pergunain dulu, entah itu ditiup, entah itu dibakar. Ya yang penting jangan dibakar dulu, karena takutnya ini dibakar malah Lendranya lebih fatal, ya kan? Ya berarti itu ya kesimpulannya Pak Broto itu harus bisa menjaga baik-baik suling itu sebelum Lendra sembuh. Nanti kalau itu hilang, nanti Lendra malah nggak sembuh. Iya, insya Allah kan. Makanya Mbah Broto di sini maaf harus ekstra hati-hati gitu. Apa-apa yang mau dikerjakan harus dipikir dulu akibatnya gitu Mbak. Soalnya jujur saya mendapatkan ini pun juga nggak gampang gitu loh. Iya, insya Allah kan saya jaga ini baik-baik. Nah, kondisi terkini pun si Tony kalau dari fisik masih sehat. Tapi kalau saya yakin dari kekuatan mungkin nggak ada ya Mbah ya. Tapi kemarin kan saya lihat itu Tony jadi gila. Iya, Tony jadi gila. Awalnya jadi gila. Cuma saya kan pikiran saya nih, saya niatnya mau menyadarkan gitu loh Mbak. Saya ngeliatnya tuh iba, kasihan orang saya kenal. Walaupun bagaimanapun dia orang jahat, tapi maksudnya saya nggak mau membalas dengan jahat. Nah, saya puncaknya di hari ini gara-gara kejadian itu saya dibohongin. Makanya hari ini saya pagi-pagi saya cari, saya ikat sendiri gitu. Ketemu Tony? Ketemu saya ikat, dan situ suruh nyusulin. Saya kan berangkat sendiri, suruh nggak tahu. Dan saya takutnya juga mudah-mudahan sini sudah bisa diatasin sama Mas Wedji ya. Takutnya ketika Lendra ini benar-benar nanti udah pulih dan mengingat semua kejadian ini akan dendamnya itu luar biasa. Dan kalian tahu lah kalau Lendra itu sering diajarin nggak boleh balas dendam ya, tapi namanya anak itu kan dia suka nyuri-nyuri kesempatan. Namanya Mbah Broto di sini menjadi awal tugas kita Mbah Broto menjaganya itu ya kan. Takutnya malah Lendra nanti kan biasa nih kalau Lendra masuk kamar tiba-tiba nggak ada. Nah di situ saya akan khawatir nanti kalau Tony benar-benar ini akan di ya sekiranya Mbah Broto emang butuh bantuan saya, hubungin saya aja. Insya Allah. Kalau ya hubungin Mbah Wongso. Ya syukur nanti kalau Lendra juga udah sembuh, Toninya bisa ngomong secara baik-baik gitu. Dan Lendra juga tidak menyimpan dendam kepada Tony. Jujur malam ini si Tony keadaannya masih sehat.
masih sehat Tapi walafiat. masih punya kekuatan apa enggak? Enggak, kalau dari kekuatan enggak ada. Setelah diambil Iya. ini sama kalungnya. Soalnya kan saya ikat aja, harusnya dia kalau punya kekuatan dia harusnya bisa berontak gitu Ah. Mbak Wongso. Iya. Tapi karena ini semua udah saya ambil, dia nggak ada kekuatan. Dia kekuatan tenaga dia aja. Tapi itu bisa memancing itunya kali ya. Nanti orang yang membuat dia seperti itu Orangnya datang ke lah situ. Maksud saya itu begitu Mbak, tujuan saya pengen memanggil gurunya nih. Maksudnya saya pengen ketemu, bukannya saya menantang atau apa, saya enggak. Saya di sini cuma hanya ingin menyadarkan. Mungkin kalau saya menyadarkan Tony kok nggak bisa, Tony kan ada ujungnya gitu, maksudnya pokoknya gitu loh. Siapa tahu pokoknya dulu saya nasihatin bisa, kan secara otomatis Tony-nya juga bisa gitu. Nah itu maksud tujuan saya gitu. Makanya saya berharapnya mungkin habis ini kan saya tengokin lagi pastinya. Mungkin kalau syukur-syukur masih keadaannya juga jujur cuaca dingin nih Mbah ya. Mungkin nanti karena posisi sekarang dia lagi berdiri, nanti kan saya juga kasihan. Mungkin saya akan duduk di bawah loh. Saya akan duduk di bawah, tapi tetap pasti saya ikat gitu loh. Kalau dia mau tidur nanti kan dia bisa nyandar di pohon. Iya, karena tujuan Mas Baja hanya ingin membuat dia jerah lah ya. Iya, terus juga nanti seperti selimut nanti obat nyamuk pasti nanti saya kasih. Walaupun bagaimana Baik banget sih. bukan, maksudnya gini loh Mbak, walaupun dia udah jahat kan pokoknya kasihan gitu. Ya karena Untung nggak kena sama saya loh. Gitu. Kalau kenanya kayak sama saya, gimana? iya kalau kenanya sama saya, iya udah pasti orang. Ya nggak boleh. Ya Kalau nggak gitu dong. Kita Lendra dibuat seperti itu siapa coba? Iya, Orang tahu. mana coba yang tapi sekarang gini, Bahwa kalau ternyata- saya ini ya menganggap orang-orang seperti Tony ini adalah orang-orang yang salah jalan. Jadi Ya, tugas kita meluruskan. Ya nggak boleh kita dendam, nggak boleh kasar. Iya. Gitu ya, aja. tapi namanya ya sifat kita kan beda-beda ya. Saya kalau melihat dari sisi saya pribadi gitu, melihat Lender seperti itu, Saya- kedutnya kali. Kalau Tentangnya gimana? kayak Mbah Broto kemarin saya udah gila gitu, mungkin Mbah Broto malah dilelepin sekian ke sawah kali ya, mungkin bisa dilelepin sekalian ke sawah Mbah. Jadi kalau saya kan saya paranin, saya tolong pas mau hujan ya, kasihan. Udah gitu Surah udah tolong sembuhin Surah kalau bisa. Ternyata Surah nggak sembuhin sih, yang nyembuhin sih yang di atas ya. Cuma kan ternyata mungkin Surah akhirnya sembuh, malah di situ dia berontak lah. Iya. Mungkin cukup Ini kali lagi ya. Mas Broto. Apa lagi? Kalau Mas Broto dendam kan nggak boleh tuh. Kita coba berkaca dulu. Kita Iya. dulu seperti apa, Oh, bisa iya. diterima sama teman-teman kita semua. Ya itu berarti kan kita salah jalan, ada yang ngelurusin, Ada itu yang kan ngelurusin. alhamdulillah. Ya. Jadi kita sekarang makanya kalau saya ada masalah, kita bukan mengulur-ulur waktu atau mengulur-ulur cerita. Jadi gini, kadang-kadang ada yang berpikiran gini, kok tidak cepat ditangani gitu. Iya. Padahal kalau saya cepat nanganin itu dikiranya gegabah, ceroboh. Nah, saya mencari jalur yang tepat, waktu yang tepat, itu dikiranya ngulur-ngulur waktu. Cuma buat konten. Cuman buat konten. Jadi ini ya untung ada kalian semua di sini. Jadi ini ada satu masukan yang ya menurut saya luar biasa. Tapi pada intinya kita kembali lagi, terima kasih banyak Mas Waji sudah berhasil melumpuhkan Tony dan membuat saya juga sudah ya lumayan lega lah, karena yang pertama saya bisa mendapatkan seruling ini dengan dari Mas Waji gitu kan. Jadi ya saya berterima kasih banyak, mudah-mudahan dengan ini Lendra akan kembali normal. Ya, amin. Amin. Ya udah, mungkin satu yang mungkin saya mau bilang ke Mbah Broto, mungkin tolong dijaga baik-baik seruling ini gitu Mbak. Insya Allah. Takutnya Tapi nanti kalau seumpamanya ada ibunya Lendra atau siapa yang bilang kalau harus meleburkan suling ini untuk kesembuhan Lendra, ya pasti akan saya leburkan. ya, mungkin Begitu. ya, gimana baiknya aja ya Mbak Broto. Saya mah ikut aja, yang penting tujuan saya di sini kan pengen Lendra juga cepat sembuh, Ilham cepat sembuh kan gitu loh. Satu lagi juga Tony ini cepat sadar, cepat insaf gitu Mbak. Oke, ya udahlah. Terima kasih banyak buat Mas Waji dan Mbak Wongso yang sudah meluangkan waktu di sini. Buat ini juga terima kasih banyak. Ya mudah-mudahan dengan ini Lendra bisa sembuh. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.